Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wa sabbihu bukratan wa asila. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah Tauhid Rabbani dimanapun berada, alhamdulillah pada malam yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini, Allah berikan kita waktu, kesempatan, kesehatan, sehingga kita malam ini bisa melaksanakan agenda kita yang telah kita rencanakan beberapa minggu yang lalu, yaitu pelaksanaan zikir akbar yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing melalui Zoom meeting ini. Karena memang Bapak Ibu, ya, mengingat Allah itu tidak akan pernah bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Berzikir mengingat Allah itu 24 jam. Allah katakan, uzkurullaha zikran katsira wa sabbihu bukratan wa asilah. Ingatlah olehmu akan Allah itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak itu Bapak Ibu ya 24 jam. 12 malam, 12 pula paginya. Jadi 24 jam itu aktivitas kita Bapak Ibu hanya 3 hal yang selalu kita lakukan sampai matinya kita, yaitu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi 3 aktivitas ini kita tidak boleh hati dan jiwa kita itu lupa untuk mengingat Allah dimanapun kita berada. Baik dalam keadaan berdiri, ingat Allah. Baik dalam keadaan duduk, juga ingat Allah. Baik dalam keadaan berbaring, juga ingat Allah. Jadi hidup kita itu mesti senantiasa terinstall, terhubung, terkoneksi dengan Allah itu 24 jam. Ya, makanya orang-orang yang senantiasa ruhaninya terhubung dan terinstall kepada Allah 24 jam, inilah suatu rahasia yang dikatakan oleh Rasul kepada kita Bapak Ibu. Apa kata beliau kepada umatnya? Sabaqal mufaridun. Beruntunglah orang-orang yang mufaridun. Ya. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ai mufaridunya ya Rasulullah? Siapa sebenarnya kaum mufaridun yang beruntung, yang lebih awal masuk surga itu ya Rasul?" Lalu baginda Rasul menjelaskan, "Al-mufariduna yuzakirunallah wa yuzakiraj." Kaum mufaridun yang lebih beruntung, yang lebih awal masuk surga itu, kata Rasul, adalah kaum yang senantiasa berzikir ingat Allah itu 24 jam. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Jadi mengingat Allah itu 24 jam yang tidak boleh terputus kita. Makanya orang yang ingat Allah dengan orang yang lalai tidak ingat Allah, disitulah Nabi itu membuat suatu perumpamaan kepada umat antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi Nabi mengatakan, masalul ladzina yazkuruna rabbahu wal ladzina la yazkuruhu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah, yang berzikir kepada Allah dengan orang yang lalai, hati dan jiwanya tidak ingat Allah, baik berdiri dan berbaring, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Maksudnya, orang yang hidup itu dalam pandang Nabi, dalam hakikatnya adalah orang yang hati dan jiwanya selalu ingat Allah. Itu adalah orang yang hidup. Sedangkan orang yang mati itu, kata Rasul, adalah orang yang tidak ingat Allah. Apapun aktivitas yang ia kerjakan, baik dalam berdagang, berjual beli, apapunlah profesinya, walaupun dia itu pandai berbicara, pandai berretorika dan berbahasa,
Namun apabila hati dan jiwanya tidak ingat Allah, itu sebenarnya adalah orang yang mati. Disitulah rahasianya, mana yang dikatakan hakikat laki-laki dan mana pula yang dikatakan hakikat perempuan. Allah juga katakan, ar-rijalu la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Sesungguhnya yang dikatakan hakikat laki-laki itu Bapak Ibu adalah orang yang tidak pernah dilalaikan dalam berjual beli atau berdagang. Apapun profesi dan aktivitasnya, sepanjang dia tetap istiqomah, ingat Allah 24 jam, itulah sebenarnya yang dikatakan hakikat laki-laki. Sedangkan yang dikatakan hakikat perempuan, kebalikannya adalah orang yang selalu lalai dan lupa ingat Allah dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam berbuat dan beraktivitas. Jadi apapun aktivitasnya, apabila dia lupa ingat Allah, itulah hakikatnya perempuan Bapak Ibu. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa syariatnya, bagaimana Ustadz kalau dia kadang ingat, kadang lupa gitu. Kalau kadang dia ingat, kadang lupa, atau namanya bencong namanya. Khunsa namanya. Ya, sebab orang yang ingat adalah laki-laki, orang yang lupa itu adalah perempuan. Walaupun kita nih laki-laki, zahir kita Bapak Ibu, ya. Kalau kita lupa mengingat Allah, hakikat kita ini perempuan. Walaupun ibu-ibu kita ini perempuan zahirnya, tapi apabila itu ingat Allah, itu hakikatnya laki-laki. Ya. Tapi kalaulah kita ini laki-laki, zahir kita ingat Allah, itulah hakikat laki-laki, maka disitulah letaknya bahwa laki-laki itu adalah pemimpin terhadap perempuan tadi itu. Makanya Nabi dan Rasul itu semuanya laki-laki. Ya, nggak ada Nabi kita perempuan gitu. Malaikat sajalah, Malik, Ridwan, Jibril, Israel, ada namanya malaikat kita itu namanya tuh Tuqiyem. Karena ada. Itu menunjukkan laki-laki, Malik, Ridwan itu nama laki-laki, itu perempuan tuh. Laki-laki itu. Itulah malaikat itu tunduk patuh ingat Allah, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak pernah dia itu durhaka kepada Tuhannya, apa yang Allah perintahkan. Dia senantiasa ingat akan Allah. Ya, ini suatu hal yang mesti kita pahami, bahwa berzikir itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Ya. Kenapa kita lakukan seperti ini? Gitu. Ini kita mencoba, ya, bagaimana cara kita mempraktekkan zikir itu di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, zikir apa yang mesti kita amalkan? Nah, Nabi mengatakan afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdul zikir, sebaik-baiknya zikir itu adalah melafazkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah juga mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah olehmu akan Tuhanmu. Bagaimana cara kita mengetahui, memahami akan Tuhan kita? Ketahuilah akan Tuhan kita itu dengan cara melafazkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Makanya di dalam kaji menerjemahkan kalimat la ilaha illallah itu ada 4 makom namanya Bapak Ibu, ya, 4 derajat. Nah, menerjemahkan kalimat la ilaha illallah pada makom syariat itu maknanya adalah la ilaha illallah la ma'bud illallah. Itu artinya tidak ada yang kita sembah melainkan hanya Allah. Itu makom syariat namanya. La ilaha illallah itu kalau diterjemahkan secara bahasa syariat maknanya la ma'bud illallah. Tidak ada yang diibadati melainkan hanya Allah semata-mata. Yang kedua, makna la ilaha illallah dalam bahasa thariqat, la ilaha illallah itu maknanya la maksud illallah. Tidak ada yang kita tuju dalam hidup ini, ya,
Apapun ibadah kita, ketaatan kita, amal kita, tidak ada yang kita tuju melainkan Allah. Berarti Allah itu yang menjadi orientasi daripada setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan. Jadi orang duduk di tarekat, dia selalu yang ditujunya adalah Allah. Nah, kemudian makna yang ketiga, la ilaha illallah dalam makna hakikat, itu maknanya adalah la matlub illallah. Tidak ada yang kita cari melainkan hanya Allah semata-mata. Itu duduknya di hakikat. Ya. Kemudian makna la ilaha illallah dalam bentuk ma'rifat, la maujud illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanyalah Allah semata-mata. Jadi begitulah kita ya dalam mengamalkan la ilaha illallah dalam 4 derajat ilmu itu. Makanya di dalam majelis Tauhid Rabbani, sebelum kita menyampaikan kajian tauhid tentang ilmu ketuhanan, maka kita mengawalinya lebih dahulu Bapak Ibu dengan cara berzikir. Karena zikir itu adalah gerbang terbukanya ma'rifat kita untuk bisa usul kepada Allah. Lalu bagaimana pemahaman la ilaha illallah itu? Ini Ustaz bukakan sedikit. Rahasianya, Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi Bapak Ibu, Allah katakan begini, la ilaha illallah kalami wa ana huwa, man qalaha dakhala hisuni amana iqabi. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalamku, dan kalamku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Man qalaha dakhala hisuni amana iqabi. Barang siapa yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam bentengku, dan siapa yang masuk dalam bentengku selamatlah ia dunia dan akhirat. Sekarang bagaimana kita berada dalam benteng Allah? Bagaimana kuat kokohnya benteng Allah, berapa besar benteng Allah itu tergantung kita dalam mengamalkannya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul juga katakan, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah, itu baginya adalah surga. Apa sebabnya orang yang di akhir kalamnya la ilaha illallah itu baginya surga? Karena Nabi menjelaskan la ilaha illallah miftahul jannah. Anak kuncinya surga itu, kata Rasul, itu adalah la ilaha illallah. Lalu bagaimana cara kita mengamalkan la ilaha illallah sehingga anak kunci surga itu ada pada diri kita? Ini yang mesti kita pahami. Ya, untuk mengamalkan zikir la ilaha illallah ya 24 jam, karena memang itu tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat, dimanapun Bapak Ibu berada ya, di rumah, di masjid, di jalan, di jamban dan sebagainya, tetap kita ingat Allah itu. Cuma caranya lagi Bapak Ibu ya, cara mengamalkan la ilaha illallah itu 24 jam. Nah, mengamalkan zikir la ilaha illallah 24 jam, caranya Bapak Ibu, pertama dengan cara amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk ya derajat ilmu syariat. Yang kedua, amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk derajat ilmu tarekat. Yang ketiga, amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk derajat ilmu hakikat. Dan yang keempat, amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir ma'rifat. Yang pertama Bapak Ibu, mengamalkan zikir la ilaha illallah 24 jam dalam bentuk zikir syariat. Mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir syariat, itu ada makomnya Bapak Ibu. Ada tempat-tempatnya. Ya, tempat-tempatnya itu ketika kita melapaskan kulimah la itu dimakomkan ya, itu pada pusat kita Bapak Ibu. Kalimah la itu tempatkan di pusat la, sedangkan kalimah ilaha
itu di posisi dada sebelah kanan. Ya, la ilaha. La-nya di pusat, ilahanya di dada kanan, illa di ubun-ubun, Allahnya di dada kiri. Nah, jadi dalam mempraktekkannya itu, sambil kita memejamkan mata kita, kita palukan kalimah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul-betul kita hunjamkan, kita palukan, kita tanamkan ke dalam kalbu kita. Karena itu di dalam Al-Quran, hati kita ini sebagai wadah untuk menerima ilham petunjuk, dan hati juga tempat bersarangnya penyakit. Makanya di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu dijelaskan Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad, bahwa di dalam hatimu itu penuh dengan penyakit. Kalaulah kamu tidak mau membersihkan hatimu dari penyakit, fazadahumullahu marad, Allah tidak akan kurangi penyakit yang ada dalam hatimu, akan tetapi Allah tambah-tambah penyakit yang ada dalam hati. Nah, penyakit yang ada dalam hati itu, ini yang disebut namanya nipak-nipak batin. Nipak batin itu ya penyakit batin namanya. Ujub, ria, takbur, dengki, sombong, sok-sok, onge, gibah, namimah, sok ganteng, sok rancak, sok lebay. Itu penyakit, itu batu licin, itu duri, itu lumut yang mesti kita bongkar, kita cabut, ya, kita kikis, kita bros, ya, dengan kalimah zikir. Makanya Nabi mengatakan likulli shay'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersihnya, pembersih hati daripada nipak-nipak batin. Itu tiada lain adalah berzikir kepada Allah itu. Nah, itu caranya. Jadi kalau kita belum terbiasa berzikirnya Bapak Ibu, karena hati ini masih tandus, masih gersang, pembangi, parabo, pembongo namanya. Jadi mesti palukannya gak kuat sedikit ke hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dipalukan dia ke sini supaya terbongkar. Ya, ibaratnya ini Bapak Ibu, ini kias saja sebenarnya, perumpamaan mengambil contoh ya. Kalau Bapak Ibu kita akan menanam ladu namanya bahasa Ustadz. Kalau Bapak-Bapak mungkin cabai namanya. Ya. Jadi kalau memang tanah tuh kare Bapak Ibu, kare itu bahasanya tuh keras. Oh, keras. Jadi Bapak Ibu paham aja lah bahasa Ustadz ya. Agak karenya, agak kerasnya. Jadi kalau lambi-lambi mempalukan cangkua tu Bapak Ibu, malambian cangkua tu ndak akan terbongkai dah. Mesti agak kuat diantam cangkua tu. Cangkul ya tahu? Cangkul namanya ya, cangkul ya. Ya. Agak kuat ayunkan tangan tu, setelah Bapak Ibu diayunkan. Ketika kuat kita mengayunkan cangkul tadi ke tanah yang tandus tadi, insya Allah akan terbongkar dia. Jadi maknanya, kalaulah hati kita itu ada sedikit penyakit menempel di dalamnya, ya, itu mesti dipalukan agak kuat sedikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu caranya. Kalau udah terbongkar tanah tadi, tidak perlu dikeras-keras lagi Bapak Ibu, dirame-rame tanah tuh. Diapakan tuh namanya Pak Ridho? Digembur-gembur. Digembur-gembur. Jadi cangku aja lah ya, gembur-gembur dengan tanah. Jadi ketika kita telah mengamalkan zikir la ilaha illallah, ya pada makomnya la ilaha illallah, ketika sudah lembut, baru kita masuk kepada zikir thariqat Bapak Ibu. Zikir thariqat itu, bagaimana Bapak Ibu mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir thariqat. Mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir thariqat, itu cukup Bapak Ibu ya mengambil kalimah Allah saja di situ. Ini Allah katakan wazkur rabbaka fi nafsika. Sebut nama Rabbmu. Nama Rabb, Ismul Al-A'zam, nama bagi zat itu adalah Allah. Jadi sebut Allah dalam hati.
Ketika kita mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir kalbu atau zikir hati, wajah Bapak Ibu arahkan ke dada sebelah kiri. Kita kan sambil menjamkan mata tadi itu, arahkan sebelah kiri kayak Ustaz nih. Sebut Allah, Allah, Allah dalam hati aja. Kalau sudah terbiasa, tidak pun disebut Allah, Allah, dia ada berbunyi itu Allah, 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 Allah. Nah, nanti bisa rambutnya berbunyi Allah, ya tangannya, telinganya, hidungnya, kakinya, semuanya berzikir Allah, Allah. Ini Allah katakan, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Apabila kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung itu sudah menyebut Allah, 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 maka ketika itulah hati dan jiwa seluruh batang tubuh itu merasakan innallahu ma'ana itu. Merasakan kita berada dalam dekapan pelukan Rahman Rahimnya Allah itu. Jadi Allah, Allah Bapak Ibu ya, Allah, Allah, Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hakikat. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir hakikat? Mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir hakikat itu diambil kalimah hu-nya Bapak Ibu, enggak Allah lagi. Kalau syariat la ilaha illallah, kalau tarikat Allah, Allah. Kalau hakikat cukup kalimah hu. Itu maksudnya karena ini adalah zikir hakikat yang disebut namanya zikir nafas atau zikir ruh. Naiknya nafas itu hu Bapak Ibu, hu, turunnya nafas itu Allah, atau masuknya nafas itu hu, keluar nafas itu adalah Allah. Dengan merasakan Bapak Ibu, jangan dilapaskan Allah, akulah karena ya kawan rumah. Jadi dengan rasa Bapak Ibu ya, jangan dizahir-zahirkan. Allah, Allah, Allahu, Allah, hu. Bukan begitu. Dengan rasa Bapak Ibu, dengan rasa ya. Nah, dengan rasa. Wajah kita tetap ke dada sebelah kiri. Setelah zikir hati ya. Peralihan dari zikir la ilaha illallah ke hati, hati ke ruh itu nanti ada aba-aba dikasih oleh yang menuntun zikir Bapak Ibu ya. Jadi dinikmati turun naiknya napas itu. Hu Allah ya, hu Allah. Hakikatnya, nah, lihat hakikatnya. Walaupun masuknya hu atau naiknya hu, keluarnya Allah ya, atau turunnya Allah, hakikat sebenarnya dalam pemahaman ilmunya, masuknya Allah, keluarnya Allah, naiknya Allah, turunnya juga Allah itu. Itu makna yang sebenarnya. Namun dalam hal penyampaiannya, supaya kita tidak keliru, tetap naiknya hu, turunnya Allah, masuknya hu, keluarnya Allah. Hakikat hu Allah itu adalah Allah, Allah, Allah. Andai kata kita koma Bapak Ibu, dibawa kita ke rumah sakit, masuk kabel-kabel, ketika masuk napas, hu, meninggal kita, itu dalam kelima la ilaha illallah tuh. Atau pas turun ya Allah juga dalam kelima la ilaha illallah itu Bapak Ibu. Oh, antara naik dengan turun Bapak Ibu, tas sangkuinya sekolah. Itu dalam kelima juga tuh hak, hak. Aku yang hak itu. Makanya pernah Bapak Ibu menangani orang gorok. Lai. Nah, orang mau ngorok tuh jangan sampai ngorok tuh dah berzikir itu mah. Kenapa Bapak Ibu tak tahu rahasianya? Karena yusabihu ma fis samawati wal ard. Semua apa yang ada di langit dan di bumi ya, baik yang bergerak maupun yang diam, ya apapun bunyinya, bunyi air, bunyi kipas, bunyi nyamuk dan sebagainya, itu berzikir kepada Allah. Kunun puluhnya wale Bapak Ibu. Ale tahu kunun puluhnya wale. Jadi apalagi kita ini sebagai insan. Jadi tetap dia berzikir ya Bapak Ibu ya. Itu Allah. Nah, kemudian amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir ma'rifat. Nah, kalau zikir la ilaha illallah tadi zikir syariat la ilaha illallah, zikir tarikat Allah Allah, zikir hakikat hu Allah. Zikir ma'rifat enggak ada yang diambil lagi. Kan tidak ada kelima Allahnya lagi, tidak ada kelima hu-nya. Kosong kan? Makanya
Zikir ma'rifat itu la ilaha illallah, Allah Allah, hu Allah itu dia terhimpun kepada kekosongan tadi. Kembali dia kepada yang kosong. Itu yang katakan zikir ma'rifat itu yang disebut namanya zikir sir atau sirul asrar. Sir atau sirul asrar itu dalam pemahamannya tidak hu Allah, cukup hu saja. Hu itu bukan dalam bentuk lafaz. Hu itu bukan dalam bentuk suara dan kata-kata. Hu itu dalam pahamnya, dalam maknanya tidak lain aku Allah. Nggak ada yang lain. Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada yang wujud melainkan wujud itu hanya dia. Dia itu maknanya aku. Nah, makanya dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Ustaz sedikit nambahnya. Di dalam Al-Quran itu la ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana. Kalau la ilaha illahu huwa, itu jauh tuh Bapak Ibu. Jauh tuh. Ya, masih jauh tuh dia jauh. Yang kedua, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Sudah dekat itu. Walaupun berjarak, tapi udah nampak tuh. Udah dekat dia. Nah, kalau dia kan jauh betul. Kalau tidak ada Tuhan melainkan engkau, itu udah dekat. Udah dekat dia. Walaupun berjarak, tapi dah di depan gitu bahasanya. Kemudian la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Itu yang dekat tuh. Makanya Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau kita gunakan bahasa huwa, dan dianya bersama kamu di mana saja kamu berada. Dianya siapa tuh? Allah. Dianya Allah. Kalau kita ambil dengan rasa, bahasa makna ayat itu, di mana ada kamu, di situ ada aku. Itu aku tuh. Ya, di mana ada kamu berdiri, duduk dan berbaring, disitulah nyatanya aku menjadi rahasia dirimu. Jadi kalau Allah sudah benar-benar dekat dengan diri Bapak Ibu, itu maknanya jauhnya tiada berantara, dekatnya yang tiada bersentuhan. Apa makna yang sebenarnya itu? Jauh tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Dikatakan jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan, karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada, maka segala yang wujud dan segala yang ada, itulah nyatanya aku, kata Allah. Jadi dia tidak terikat oleh dimensi waktu, ruang, dan zaman tadi. Karena segala yang wujud, itulah nyatanya aku itu. Jadi di mana ada kamu, di situ aku tuh nyata pada dirimu, kata Tuhan. Jadi makna zikir la ilaha illallah dalam zikir ma'rifat atau zikir sir atau sirul asrar, dalam pengamalannya Bapak Ibu tidak lagi melapaskan la ilaha illallah, tidak ada lagi Allah Allah dalam hati, tidak ada lagi merasakan hu Allah turnain nafas, akan tetapi Bapak Ibu itu hening, diam, ya. Hening dan diam itu maksudnya paham, sadar, kita sesadar-sadarnya bahwa diri ini, di luar diri ini, yang dirasa, yang diraba, yang dipegang, yang dilihat, yang didengar, ya, itu adalah Allah. Itu yang hu itu. Ya. Maksudnya apa? Apa yang dipandang tuhu namanya. Apa yang didengar tuhu. Apa yang dikata hu, apa yang dirasa tuhu. Itu yang dikatakan la sautun wala harfun min haqqi illallah. Tidak ada lagi kata dan suara melainkan hanya dia semata-mata. Situlah maknanya Bapak Ibu itu cukup memahami dengan rasa, diam, dan iman di situ. Heningkan akal, heningkan hati, heningkan rasa. Kalau udah hening akal, hati, dan rasa, maka apa yang terpikir tuhu tuh. Apa yang terasa tuhu, apa yang terpetik tuhu, aku tuh, kata Allah. Kenapa? Ala innahu bikulli syai'in muhi. Karena Allah itulah yang meliputi segala sesuatu, pada segala sesuatu itulah nyatanya akan wujud aku, kata Tuhan. Kalau bolehlah Ustadz bertanya sama Bapak Ibu, adakah yang wujud selain Allah? Tidak.
Kan tidak ada yang wujud selain Allah. Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, maka yang wujud itu siapa tuh? Allah. Yang wujud itu adalah Allah. Itulah maknanya zikir sirul asrar itu, ya. Kenapa tidak dilafazkan? Kenapa tidak diucap dan disebut? Kenapa mesti diam? Maksud diam itu kita sudah paham dan sudah menyadari dengan kesadaran Tuhan itu bahwa segala yang wujud, awal, akhir, zahir dan batin, berdiri, duduk dan berbaring, yang terasa, yang terbetik dan yang terlintas, itulah dia semata-mata. Makanya orang kalau sudah paham tak bisa lagi menjelaskannya, Bapak Ibu. Itulah rahasianya, ya. Allah yang kita pahami, ya, itu bukan lafaz Allah itu ya Allah, ya. Allah yang kita maksudkan itu adalah Allah yang tidak berlafaz huruf alif lam lam ha. Apa maksud Ustaz itu? Allah yang kita maksudkan itu bukan lafaz Allah alif lam lam ha itu. Allah yang kita maksudkan itu bukanlah huruf alif lam lam ha, tapi Allah yang kita maksudkan itu adalah segala yang wujud, segala yang bersifat awal, akhir, zahir dan batin, itu hanyalah Dia semata-mata, yang maknanya hening, diam, paham dan sadar, itu disebut kesadaran Tuhan. Ya, itulah kata yang bisa diungkapkan, kesadaran Tuhan yang mesti ada pada diri kita ini. Kalau udah paham kita memang Allah cuma yang ada, hendak pula ada lagi kata-kata penyebutan kesadaran Tuhan. Nah, dari mana Bapak Ibu bisa mengatakan kesadaran Tuhan? Kalau Bapak Ibu mengatakan kesadaran Tuhan, masih ada diri tandanya itu. Orang kalau dirinya tidak ada, tidak ada lagi bahasa kesadaran Tuhan. Memang Allah aja yang ada lagi. Kata-kata Allah yang ada aja lagi, juga nggak ada lagi. Yang selalu paham, itu maksudnya tuh. Jadi, ketika kita sudah bisa mengamalkan zikir la ilaha illallah, ya, 24 jam, insya Allah inilah yang dimaksudkan oleh baginda Rasul itu, kaum yang mufaridun itu. Inilah yang dikatakan orang yang sudah berkekalan. Makanya dikatakan oleh Allah, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu akan Tuhanmu dengan mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada dua di situ kelimahnya. La ilaha nafi, illallah itu isbat. Nafi itu mentiadakan, isbat itu menetapkan. Tidak ada yang wujud, melainkan yang wujud itu hanya Allah. Itu artinya, maknanya. Sekarang, kita menafikannya itu keluar diri atau ke dalam diri. Nah, ini lihat. Karena kesempurnaannya itu kan kepada diri. Kalau kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah itu pada diri, maka yang kita nafikan itu adalah pada diri, dan kita isbatkan itu juga pada diri. Yang kita nafikan, la ilaha, itu nafi itu. Apa yang kita nafikan? Yang kita nafikan itu, inilah tubuh kita, inilah nyawa kita. Ya, tidak ada yang wujud pada kulitku, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, illallah. Isbatkan, melainkan hanya Allah lah yang wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku, hanya Allah semata-mata. Maka disitulah kita memahami Allah itu dengan kalimat la ilaha illallah, dengan nafi isbat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau tidak ada diri Bapak Ibu lagi di situ, apa yang mesti dinafikan? Memang diri Bapak Ibu sejak mula adanya kan nggak pernah ada. Nggak ada lagi nafikan, tidak ada diisbatkan. Hanya Allah sajalah yang mengingat dirinya di situ. La yazkurullah illallah. Tidak ada yang ingat Allah melainkan aku. Karena aku yang wujud, aku yang ada. Ya. Nah, Allah lah di situ, ya, yang mengingat dirinya dengan wujud dirinya bernama Muhammad, rupanya insan. Ya, Allah yang mengingat dirinya dengan wujud dirinya rupa insan itu. Insan itu bukan Bapak Ibu. Al insanu siri wa anasiruhu, insan itu rahasiaku dan akulah insan itu yang sebenarnya. Al insanu nafsi
wa ana nafsuhu. Insan itu diriku dan akulah dirinya insan itu yang sebenar-benarnya. Rupanya yang insan itu bukan bapak ibu ya. Yang insan itu hanya dia. Allah yang sebenar-benar, karena Allah cuma yang wujud. Tapi bapak ibu jangan pula ngaku Tuhan. Nah, itu yang perlu dipahami. Itu pertama bapak ibu dalam pengamalan zikirnya. Yang kedua, tentu kita pakai kafiat bapak ibu. Pakai kafiatnya, ini namanya kalau pakai kafiat itu disebut kita mengamalkan zikir dalam bentuk zikir darajah namanya. Zikir derajat. Zikir derajat itu cara pengamalannya kita pakai kafiat, kita dalam keadaan posisi dalam keadaan berwuduk. Kalau kita di luar, naik mobil, naik motor, jalan kaki, olahraga, memasak, mencuci, mau batal wuduk atau tidak batal wuduknya, kita tetap berzikir di kamar mandi, di WC dan sebagainya. Tidak pakai kafiat, kadang batal wuduk kita. Itu disebut namanya zikir hasanat. Jadi kalau zikir darajat pakai kafiat tuh berduduan mana zikirnya tuh ya. Kalau batal wuduknya, kita naik motor, naik mobil, berjalan, kita tetap berzikir, itu namanya zikir hasanah. Sekarang kita mengamalkan zikir itu dalam bentuk zikir darajat ya, pakai kafiat. Kafiatnya pertamanya astaghfirullahaladzim. Yang kedua, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu. Karena Ustaz ada juga malu nyampaikan Bapak Ibu. Nanti takut bersaing dengan Pak Jul. Suara Ustaz payah orang ngalahkannya. Jadi astagfirullahaladzim 3 kali. Habis itu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Setelah itu baru kita baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu 3 kali. Setelah baca selawat, baru baca Al-Fatihah. Al-Fatihah sampai selesai. Setelah selesai baca Al-Fatihah, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Ya ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, Robku, engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Setelah itu baru dibaca Robbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu barulah afdol zikri fa'lam annahu masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, Ustaz nggak pandai mendendangkan Bapak Ibu. Kalau bisa dendang, saya dendangkan tuh. Tapi itu dengan rasa. Ada mengambilnya dari luar ke dalam, ada dari dalam keluar dia. Jadi tinggal pemahamannya. Ya, jadi berzikir itu kalau hakikat yang sebenarnya dari dalam dia baru keluar. Contoh Bapak Ibu menyebut A atau Allah. Mana yang lebih dahulu menyebut Allah itu, hatinya Bapak Ibu menyebut Allah, baru dihantarkannya ke lisan, atau lisan Bapak Ibu yang menyebut Allah, baru dihantarkannya ke hati? Hati dahulu, baru dihantarkannya ke lisan. Dari hakikat dulu, dari dalam keluar. Ya, bukan dari luar ke dalam. Namun dalam praktek pelaksanaannya, kan kebalikan tuh kan. Dalam praktek pelaksanaannya, la itu di pusat, kata Ustaz, ilaha di dada kanan, illa di ubun-ubun, Allahnya ke dalam dada. Baru di la ilaha illallah. Itulah rahasianya. Walaupun dia dari dalam, dizahirkan keluar, lalu ditekan lagi ke dalam dia. Dalam Al-Quran kan dijelaskan tuh, fazkuruni azkurkum. Apa artinya tuh? Apabila kamu ingat aku juga ingat kamu. Mana yang lebih dahulu, Allah ingat kita atau kita ingat Allah tuh? Secara syariat, yang mana Daniel?
Kita ingat Allah lebih dahulu, baru Allah ingatkan kita. Secara hakikat Allah lebih dahulu ingat kita, baru kita bisa ingat Allah. Kalau Allah tak ingat kita, nggak akan pernah terbetik hati untuk mengingat Allah tuh. Jadi disentuh Tuhan batin. Itu yang namanya pamayahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri dia hidayah, maka dialah orang yang beruntung, dialah yang bisa ingat akan aku. Berarti Allah yang mencurahkan itu. Ini yang bahasa Al-Quran itu, bahasa hadis tuh. Kulukum dolun ilaman hadaituhu pastahduni ahdikum. Tiap-tiap kamu itu adalah berada dalam keadaan dolun, sesat. Ilaman hadaitu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Kalau kita dah tahu Allah itu sebagai Al-Hadi, sebagai sumber hidayah yang petunjuk, apa kata Allah? Pastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepada aku akan hantarkan hidayah itu kepada dirimu. Tapi kalau kita tunggu saja hidayah, tidak akan tiba-tiba, Bapak Ibu. Jadi Allah itu jangan kali Bapak Ibu. Akan Allah tahu itu saya minta hidayah, nanti Allah beri itu sampai mati pun haram noji itu. Ya, pastahduni ahdikum kata Allah. Mintalah hidayah kepada aku memberi. Makanya Allah katakan dalam hadis yang lain itu, siapa yang datang dengan aku berjalan, ya, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Tuhan, siapa yang concong kepada Tuhan dengan berjalan kaki, Allah sambui awak dengan berlari. Tuhan, begitulah sayangnya Allah itu kepada kita itu. Itu dia. Siapa yang datang kepadanya sejengkal, Allah akan datang kepadanya sehasta. Jadi itu rahasianya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu ya dalam hal zikir. Jadi Bapak Ibu, pemahaman kita malam ini, karena kita ingin menyeragamkan cara berzikir Bapak Ibu. Jangan nanti Bapak Ibu salah dalam praktek zikir, salah dalam mengamalkan kefiat zikir, maka Ustadz langsung menyampaikan ini. Sekiranya nanti Bapak Ibu setelah kita berzikir, ada yang mau ditanyakan sama Ustadz, langsung sama Ustadz ditanyakan. Itu saja, mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah pemahaman bagaimana hati kita ini senantiasa terpaut selalu kepada Allah 24 jam, sehingga kita tidak dibatasi oleh tempat dan waktu bagaimana cara mengingat Allah. Yang penting, kalau kita sudah berilmu, lalu kita amalkan ilmu itu, itulah tandanya orang yang berilmu. Tapi kalau dia sudah mendapatkan ilmu, namun dia tidak mau mengamalkan ilmu itu, belum dikatakan orang yang berilmu. Jadi orang yang dikatakan berilmu itu adalah orang yang mau mengamalkan ilmu itu, barulah dikatakan dia berilmu. Ini yang dikatakan oleh Rasul, man amila bima amila warasahullahu ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mau mengamalkan ilmu yang dia tuntut, yang dia pelajari, maka Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu laduni, ilmu rahasia. Makanya Allah katakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada aku, tunjukkan kepatuhan kamu kepada aku, maka aku akan mengajarkan kepadamu ilmu yang tidak pernah kamu ketahui. Itulah namanya ilmu laduni itu Bapak Ibu. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz ucapkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.